Baik, untuk mata kuliah pengantar budaya perairan, hari ini kita akan masuk dalam perkuliahan yang ke-9. Di sini materi kita, topik pembahasan kita yaitu mengenai peran kualitas air dalam budidaya perikanan. Jadi di sini media budidaya ikan merupakan suatu tempat hidup bagi ikan untuk dia bisa tumbuh dan berkembang, yaitu medianya yaitu air. Air yang dapat digunakan sebagai budidaya ikan harus mempunyai standar kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan persyaratan hidup ikan. Kemudian di sini air yang digunakan sebagai media hidup ikan harus dipelajari, karena ikan sebagai organisme air yang akan dibudidayakan harus sesuai dengan kebutuhan manusia sebagai sumber bahan pangan yang bergizi dan relatif harganya itu murah. Dalam budidaya ikan ada 3 faktor yang sangat berpengaruh dalam keberhasilannya, karena ini merupakan interaksi dari ketiga faktor ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di materi-materi sebelumnya, bahwa faktor-faktor tersebut yang saling berkaitan itu adalah hama dan penyakit ikan atau patogen, kemudian organisme budidaya yaitu ikan itu sendiri, serta lingkungan dari kegiatan budidaya itu, atau dalam hal ini adalah kualitas air dalam lingkungan budidaya itu. Jadi ketiga hal ini sangat memiliki keterkaitan untuk dapat meningkatkan usaha dalam budidaya. Jika salah satunya mengalami penurunan, maka itu bisa menimbulkan kerugian dalam usaha budidaya. Kemudian kualitas air yaitu sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat energi atau komponen lainnya di dalam air. Jadi di sini seperti yang kalian sudah pelajari di mata kuliah yang lainnya atau yang sebelum-sebelumnya, bahwa kalau air itu dia mempunyai 3 parameter, yaitu parameter fisika, kimia, dan juga parameter biologi. Mari kita lihat parameter fisika. Di sini dia meliputi suhu, warna air, dan masih banyak lagi. Di sini kalau suhu yaitu pola temperatur ekosistem air dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cahaya matahari, pertukaran panas antara air dengan udara dan sekelilingnya, serta ketinggian geografis, dan juga faktor kanopi atau penutupan oleh vegetasi dari pepohonan yang tumbuh di tepi. Jadi suhu ini dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk di dalam perairan itu, di dalam dia punya wadah budidaya, di dalam dia punya tempat budidaya. Kemudian di sini juga ketinggian geografis berpengaruh, karena semakin tinggi geografis suatu wilayah maka suhunya dia semakin rendah. Kemudian ada juga faktor kanopi. Di sini yang dimaksudkan temannya kalau dia ditumbuhi banyak pohon di sekeliling dia punya wadah budidaya, berarti suhunya juga akan berbeda dengan yang tidak ada pohon yang tumbuh atau langsung terpapar langsung oleh sinar matahari. Kemudian pada dasarnya suhu rendah memungkinkan air mengandung oksigen lebih tinggi, tetapi suhu rendah menyebabkan stres pernafasan pada ikan berupa menurunnya laju pernafasan dan denyut jantung, sehingga dapat berlanjut dengan pingsannya ikan-ikan akibat kekurangan oksigen. Jadi kalau suhunya rendah, maka dia dapat menyebabkan ikan-ikan ini stres dan kekurangan oksigen. Dan di sini seperti yang beberapa mahasiswa dari semester 4 juga sudah pernah menggunakan alat ukur suhu, yaitu termometer. Di sini tapi yang di kampus kita sudah punya termometer digital, dan juga beberapa orang sudah pernah coba menggunakannya. Kemudian untuk warna air, di sini warna air pada kolam dan tambak baik sistem tradisional maupun semi intensif ataupun intensif, yaitu bermacam-macam. Jadi warna air tersebut dia jadi bermacam-macam warna karena bisa saja karena hadirnya beberapa jenis plankton yang mendominasi di dalam perairan, di dalam wadah budidaya itu, atau adanya larutan tersuspensi sehingga warnanya berubah, atau juga mungkin karena dekomposisi bahan organik atau mineral ataupun bahan-bahan lain yang dia itu terlarut di dalam air. Kemudian di sini warna air tambak yang dapat dijadikan acuan standar dalam pengelolaan kualitas air adalah seperti di bawah ini. Warna air tambak hijau tua, yang berarti dia menunjukkan adanya
dominasi dari Corophyceae. Jadi Corophyceae ini dia adalah jenis alga hijau. Kemudian warna air tambah kecoklatan menunjukkan adanya dominasi dari alga diatom, dan juga kalau dia hijau kecoklatan berarti dia ada perpaduan antara dua jenis alga ini. Jadi di sini mungkin kalian sering lihat kenapa suatu wadah budidaya itu seperti tambak, kolam dan lain-lain warnanya hijau. Berarti itu bisa saja karena adanya alga jenis Corophyceae ini. Atau mungkin juga kenapa wadahnya dia menjadi coklat, itu disebabkan oleh karena adanya alga diatom. Jadi alga itu mendominasi, jadi dia tumbuh subur di dalam wadah budidaya itu. Sekarang alat untuk mengukur dari kecerahan air itu di sini ada Fulcidis. Jadi cara penggunaannya yaitu diikat dengan tali, kemudian dimasukkan ke dalam air, kemudian sampai pada kedalaman tertentu dilihat seberapa dalam secidis ini masih kelihatan. Kalau sudah tidak kelihatan berarti kalau masih kelihatan berarti itu menunjukkan bahwa air itu dia punya tingkat kecerahan sampai di situ. Kemudian kita masuk pada parameter kimia. Di sini parameter kimia meliputi pH, pH, karbon dioksida, salinitas, nitrat, dan fosfat. Kita masuk pada pH. Di sini untuk derajat keasaman, jadi dia merupakan suatu ukuran keasaman dari kadar alkali dari sebuah contoh cairan. Kemudian kadar pH dinilai dengan ukuran kisaran antara 0 sampai 14 pH-nya 0 sampai 14. Kemudian perubahan pH berkaitan dengan kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam air. Jadi kalau pada siang hari jika oksigen naik akibat proses fotosintesis dari fitoplankton, maka dia punya derajat keasaman juga ikut naik. Jadi kestabilan pH perlu dipertahankan. Itu karena pH dapat mempengaruhi pertumbuhan organisme air. Kemudian dia mempengaruhi ketersediaan unsur fosfor dalam air, dan dia mempengaruhi daya racun amoniak dan H2S di dalam air. Sekarang kita masuk pada DO atau dissolved oksigen. Oksigen adalah unsur vital yang diperlukan oleh semua organisme untuk melakukan proses pernafasan atau proses respirasi. Dan juga dia sebagai zat pembakar dalam proses metabolisme. Kandungan oksigen dalam air yang ideal itu biasanya berkisar antara 3-7 ppm. Dampak dari ketidakstabilan oksigen terlarut dalam wadah budidaya yaitu kandungan oksigen yang kurang dari 3 ppm, maka ikan akan berada di permukaan air. Jadi dia mencari oksigen di permukaan. Kemudian kalau oksigen terlarutnya 1-2 ppm, ikan bisa saja mati. Kalau oksigen terlarutnya terlalu tinggi, maka ikan pun atau udang bisa mati karena terjadi emboli dalam darah. Jadi sumber utama oksigen terlarut di dalam air antara lain yaitu penyerapan oksigen dari udara melalui kontak antara permukaan air dengan udara. Kemudian yang kedua adalah proses fotosintesis, karena seperti yang kita ketahui bahwa proses fotosintesis ini juga menghasilkan oksigen atau O2. Kemudian selanjutnya daur penghilangan oksigen melalui kalau oksigen itu terlepas biasanya dari permukaan ke atmosfer. Kemudian ada kegiatan respirasi, jadi dia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari semua organisme. Kemudian kita masuk pada salinitas. Di sini salinitas merupakan parameter penunjuk jumlah bahan terlarut di dalam air. Kemudian salinitas pada umumnya dinyatakan sebagai berat jenis atau specific gravity, yaitu rasio antara berat larutan terhadap berat air murni dan volume yang sama. Kalau untuk alat pengukur salinitas, di sini ada refraktometer. Beberapa orang sudah coba menggunakan refraktometer. Saya rasa ini tidak familiar untuk mahasiswa di UKIP. Kemudian karbon dioksida, di sini kita masuk pada karbon dioksida yang terlarut di dalam air. Kalau pada perairan umum dan kolam budidaya intensif,
CO2 ini atau bikarbonat atau karbonat terlarut membentuk suatu reservoir karbon untuk fotosintesis tumbuhan air. Pada kondisi gelap, maka aktivitas utama tumbuhan yaitu melakukan proses respirasi. Pada kesempatan tersebut, karbon dioksida itu dibebaskan dan ion-ion hidrogen sehingga menyebabkan pH menjadi menurun. Sekarang kita masuk kepada nitrat. Nitrat itu merupakan hasil dari reaksi biologi, yaitu nitrogen organik, limbah industri dan domestik, dan mengandung nitrat dan akan menjadi polusi untuk permukaan air. Pada perairan alami, mineral nitrat hanya sedikit. Jadi nitrat dan nitrit ini adalah ion-ion anorganik alami yang merupakan bagian dari siklus nitrogen. Sekarang kita akan masuk pada fosfat. Jadi fosfat ini merupakan bentuk fosfor yang dimanfaatkan oleh tumbuhan. Karakteristik fosfor sangat berbeda dengan unsur-unsur utama lain yang merupakan penyusun biosfer, karena unsur ini terdapat di atmosfer. Keberadaan fosfor relatif sedikit dan mudah mengendap. Jadi kalau yang unsur-unsur utama lain biasanya dia kan dari nitrogen atau apa, itu dia dari atmosfer dalam bentuk gas, tetapi berbeda dengan fosfat. Di sini fosfat ini dia keberadaannya dia tidak di udara tetapi dia mengendap. Kemudian kita masuk kepada parameter yang terakhir, yaitu parameter biologi. Jadi di sini ada yang namanya plankton. Dia dapat dijadikan sebagai salah satu parameter yang dalam pemantauan kualitas lingkungan perairan. Kemudian pemahaman plankton secara kuantitatif berhubungan erat dengan penilaian perairan yang berfungsi sebagai daerah penangkapan maupun lokasi budidaya. Jadi jika di sini dikatakan bahwa dia juga bisa berhubungan erat dengan penilaian perairan. Jadi dinilai kalau umpamanya di situ ketersediaan planktonnya baik, maka dia bisa dijadikan lokasi budidaya. Atau kalau dia punya plankton tersedia dengan cukup, maka mungkin juga di situ bisa dijadikan daerah penangkapan ikan, karena berarti kalau ada makanan alami berarti banyak ikan yang akan datang makan di situ. Kemudian perairan berdasarkan kesuburan dari plankton ini, dia dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada perairan oligotrofik, kemudian ada perairan mesotrofik, kemudian ada perairan eutrofik. Kalau untuk perairan oligotrofik, dia merupakan perairan yang kesuburannya itu rendah. Jadi zooplankton yang hidup di sana hanya sedikit. Kemudian kalau perairan mesotrofik, dia perairan yang mempunyai tingkat kesuburan dengan kelimpahan zooplankton itu sedang. Jadi sedangkan yang terakhir adalah perairan eutrofik. Seperti yang kalian ketahui, eutrofikasi berarti dia yang mempunyai tingkat kesuburan yang sangat tinggi, sehingga di situ zooplankton dan plankton lain hidup dengan sangat banyak atau sering disebut dengan bumi alga, bumi plankton seperti itu. Jadi untuk kondisi perairannya eutrofik ini tidak disarankan dalam kegiatan budidaya, karena dia akan saling berebutan, akan terjadi kompetisi di dalam. Memang plankton menghasilkan, dalam fitoplankton itu dia menghasilkan oksigen lebih banyak saat terjadi proses fotosintesis. Tapi jika di situ dalam kawasan budidaya itu, maka jika plankton itu teruraikan atau jasad organik itu teruraikan, maka dia akan menjadi racun di dasar perairan. Juga untuk melakukan proses fotosintesis, mereka saling berebutan oksigen antara plankton dengan ikan-ikan yang ada. Makanya itu sangat berbahaya untuk ikan-ikan. Dapat menyebabkan kekurangan oksigen dan stres sampai bisa menyebabkan kematian. Seperti itu.
Jadi ini yang menjadi tiga parameter untuk mengukur kualitas air dalam usaha budidaya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah 5 syarat utama dari kualitas air bagi kehidupan ikan adalah ini yang harus sangat diperhatikan dalam melakukan usaha budidaya. Yang pertama, lokasi budidaya atau wadah budidayanya itu, tempat budidayanya itu harus rendah kadar amoniak atau nitrit dan nitrit. Kemudian wadah budidayanya itu airnya itu mesti bersih secara kimiawi. Kemudian pH-nya, kesadahannya, dan temperaturnya harus sesuai dengan yang kalau suhu normal untuk budidaya ikan seperti itu. Kemudian rendah kadar cemaran organik, dia harus rendah dari kadar pencemaran dan dia harus tetap stabil. Jadi sekian untuk materi siang hari ini. Sekarang kita akan masuk di dalam kuis. Di sini kuisnya saya ingin kalian menuliskan alasan mengapa kualitas air itu penting dalam kegiatan budidaya perairan. Kuis ini jawabannya bisa langsung di WA, dikirim lewat WA pribadi saya. Kemudian batas pengumpulannya sampai jam 5 sore. Ya, saya rasa itu saja. Sekian untuk kuliah hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas